Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya al-hadirun, ittaqullaha haitsuma kuntum la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atiullah wa atiur rasulahu in kuntum mu'minin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada hari nan fitrah ini, kita kembali kepada fitrah kita. Sebagaimana perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke atas dunia ini. Alastu birabbikum, tahukah kamu siapa Tuhanmu, kata Allah. Maka kita jawab, Tuhanku adalah Allah. Oleh karena itu sebelum kita lahir, kita telah ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani takdir itu. Kita lahir dengan fitrah, kita lahir dengan suci. Ketika kita lahir dengan fitrah, dengan suci itu, kita lupa perjanjian-perjanjian kita dengan Allah. Sebagaimana perjanjian itu, yang pertama tentang kematian, yang kedua tentang rezeki, yang ketiga tentang jodoh. Lahirlah kita ke atas dunia ini, maka disambutlah kita dengan nama Allah kembali, dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya as-shalah, hayya al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hari ini, setelah selesai Ramadan 30 hari, beduk telah berbunyi, matahari telah terbenam, kita telah berbuka bersama, kita bergembira, kita juga kembali kepada fitrah kita. Setelah beduk itu berbunyi, masuklah waktu azan. Setelah azan langsung didengungkan, disumarakkan kalimat menyambut fitrah kita yang suci itu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kita menyambut fitrah kita kembali. Semoga fitrah kita ini terkontrol oleh agama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Adabkanlah wajahmu kepada fitrahmu, kepada agama Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita ini lahir ke atas dunia ini membawa iman.
Kita membawa iman lahir ke atas dunia ini. Siapapun kita, yang menjadikan kita tidak beriman itu adalah orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, keadaan kita, biografis kita, wilayah kita di mana kita berada. Tetapi sesungguhnya kata Rasul, kullu maulidin yulad wal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrahnya. Fitrah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Karena kata Allah menyebutkan, adapun orang-orang yang beriman, yaitunya orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergemetar hatinya. 1 bulan sudah kita sudah sebutkan nama Allah setiap saat. Dikumandangkan azan, salat berjemaah bersama-sama, membaca kalimat-kalimat thayyibah bersama-sama. Hendaknya selama 30 hari tersebut menjadi latihan untuk kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, juga bertambah keimanannya. Di 30 hari sudah dibacakan ayat-ayat Allah hampir setiap saat, disurahkan setiap malam, diuraikan setiap malam, diterjemahkan setiap malam, diberikan pemahaman setiap malam, yaitunya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang disampaikan oleh para mubalik dan dai dan ustaz. Ayat-ayat itu telah didengungkan, ayat-ayat itu telah mengajarkan kita, membuat kita paham, bahkan sampai kita mengenal siapa diri kita, bahkan kita tahu bagaimana peraturan-peraturan kehidupan beragama. Oleh karena itu, kita telah didengungkan ayat Al-Quran, ayat kauliyah, ayat-ayat Allah yang tertulis, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang terlihat, yang tercipta, seperti gunung, lautan, pohon-pohon, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu telah disurahkan, ayat-ayat itu telah diterjemahkan, ayat-ayat itu telah diberikan pemahaman kepada kita. Semoga ayat-ayat itu menambah keimanan kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa, hati kita akan tentram. Sebagaimana Allah katakan, orang-orang yang beriman, allazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, orang-orang yang beriman di dalam hatinya ada sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu damai, tentram, nyaman, senang, bahagia. Maka orang yang beriman kepada Allah menghadapi dunia fana ini, yang sekarang berbagai hal yang bisa kita saksikan secara kasat mata, perlu menghadapi dengan keimanan. Kalau tidak dengan keimanan, maka jebollah diri kita ini akan sengsara di dunia dan akhirat. Tantangan zaman sekarang sangat banyak sekali, bermacam-macam persoalan. Bahkan keimanan manusia begitu rendah dibandingkan dengan binatang sekalipun. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu hari raya rahimakumullah, cobalah perhatikan, sampai saat sekarang ini belum pernah kita temukan, belum kita bersuah dengan kambing jantan yang kawin dengan kambing jantan. Tidak ada sapi betina menikah dengan sapi betina. Tetapi lemahnya iman seseorang, ada laki-laki yang berumah tangga dengan laki-laki, bahkan wanita menikah dengan wanita. Ini siapa? Ini mereka orang yang lebih bodoh daripada binatang. Oleh karena itu menghadapi dunia saat sekarang ini, zaman saat sekarang ini, perlu keimanan kita pertahankan. Karena keimanan dibawa oleh fitrah kita waktu kita lahir. Yang kedua, kita lahir membawa ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pengetahuan yang kita bawa sesuai dengan kadarnya. Ketika anak kecil yang lahir ke atas dunia ini, bila dia haus, bila dia lapar, bila dia sakit, ilmunya akan ada langsung, yaitunya hanya dengan menangis. Terkonek kepada orang tuanya langsung paham. Anaknya mungkin sedang lapar, anaknya mungkin sedang kesakitan, anaknya mungkin memerlukan bantuan.
Ilmu itu tetap akan berkembang sebagaimana diri kita, orang tua kita, pendidikan kita, lingkungan kita, dan kemauan kita sendiri. Ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilmi darajat. Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkanlah ilmu-ilmu yang baik kepada saudara-saudara kita sehingga nanti menjadi penolong kita di akhirat. Terputus segala amal pahala kita, tidak terputus amal pahala kita kecuali 3, termasuk ilmu yang bermanfaat itu. Gunakanlah ilmu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kita lahir ke atas dunia ini membawa nafsu. Nafsu itu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Oleh karena itu, pada Al-Quran yang telah kami bacakan, hai nafsu yang tenang, kita membawa nafsu yang tenang. Kembalilah ke pangkuan Tuhan. Bawalah kami ke surgamu. Masukkanlah kita ke surga oleh nafsu-nafsu tersebut. Kita membawa nafsu. Oleh karena itu, nafsu itu jangan menghalangi kita untuk beramalia, dan jadikan nafsu itu nafsu yang amanah, sehingga nafsu itu menjadi penolong kita nantinya. Di antara 3 hal tersebut, kaum muslimin sedang hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Di antara 3 tersebut ada pula 3 yang bisa merusak. Ada 3 yang merusak iman kita, ada 3 yang merusak ilmu kita, ada 3 pula yang merusak nafsu kita. Apa itu yang merusak iman kita? Yaitunya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata, pembawa kita kepada kesesatan, mengajak kita kezaliman, mencelakai diri orang lain, mencelakai diri kita. Itu adalah setan. Itulah yang akan merobohkan keimanan kita setiap saat. Siapa yang tidak berpuasa berarti dia telah kalah imannya oleh setan. Siapa yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, padahal dia mampu, dia kalah dengan setan imannya. Oleh karena itu, setiap hari perbarilah iman kita dengan mendengarkan kajian-kajian agama, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mendirikan salat, dengan berinfak dan sebagainya. Tambahlah keimanan kita. Jangan sampai setan yang hanya lempar batu sembunyi tangan. Rujulah surah Ibrahim ayat 22. Sebagaimana kaum muslimin yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir datang bersama-sama menghadap setan. Apa kata setan? Jangankan untuk menolong dirimu, menolong diriku saja aku tak mampu. Begitu katanya dalam surah Ibrahim ayat 22. Oleh karena itu, keimanan kita yang telah kita bawa sejak lahir, yang hari ini telah difitrahkan kembali sebagaimana diucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, terjaga sampai hayat kita, sampai roh berpisah dengan badan kita ini. Yang kedua, ilmu ditantang oleh dunia. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, kata Allah dalam surah Suara ayat 20. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, akhirat, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka akan aku berikan kehidupan dunia untuknya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, akan aku berikan kehidupan dunia untuknya sedikit sekali dan tidak dapat bagian akhirat. Jadi siapa yang ingin dunia, tidak dapat lagi akhirat. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Jangan dunia panah ini membuat ilmu kita menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.